Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan urusannya. Dan hari ini kita semua berbahagia karena kita berada pada bulan penuh kemenangan di bulan Syawal. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Apa sebenarnya ciri-ciri orang bertakwa? Kita telah belajar bersama beberapa waktu lalu ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang ciri-ciri orang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah menyeru kepada manusia untuk bersegeralah menuju kepada ampunan. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu ya, yang kemudian akan disediakan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 134 ada beberapa hal yang bisa menjadi acuan atau bisa menjadi pedoman buat kita agar menteladani atau mempraktekkan, mengaplikasikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa saja yang tersebut di dalam surat Ali Imran? Di antaranya yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kita sudah berlatih di bulan Ramadan untuk senantiasa berinfak dengan harta yang kita punya. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Nah, ciri orang yang bertakwa di sini adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kalau kita dalam kondisi lapang, barangkali mengeluarkan sebagian dari harta, menginfakkan ini adalah hal yang mudah gitu ya. Walaupun tidak semua orang juga merasa mudah. Nah, tetapi ketika dalam kondisi yang sempit, tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, orang-orang yang bertakwa ini tidak melihat keadaan lapang atau sempit, mereka tetap menginfakkan hartanya. Tentu saja tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi dilihat dari bagaimana ikhtiar mereka untuk mencoba memberikan yang terbaik dengan harta yang mereka miliki, seberapapun jumlahnya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, inilah yang mungkin bisa kita teladani ya teman-teman, mohon doanya juga. Mudah-mudahan saya juga bisa mempraktekannya untuk senantiasa menginfakkan harta, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian ciri yang lainnya apa saja? Ciri yang lainnya adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Nah, orang-orang yang bertakwa ini bukan berarti mereka tidak bisa marah. Mereka mungkin punya kesempatan untuk marah, mereka mampu untuk marah begitu ya, tetapi mereka memilih untuk menahan amarahnya demi untuk mendapat derajat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebuah teladan yang luar biasa yang bisa kita contoh dan kita ikhtiarkan semampu kita untuk menahan amarah di saat kita bisa marah, di saat kita bisa melampiaskannya, tapi kita memilih untuk menahannya dan mencari jalan yang terbaik, begitu ya teman-teman. Kemudian ciri apa lagi? Ciri orang bertakwa di dalam surat Ali Imran, yakni orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya, di momen Idul Fitri kita biasanya saling bermaaf-maafan. Nah, maka dari itu mari kita juga melatih diri kita untuk memaafkan orang lain. Bagaimana ketika kita merasa memaafkan itu sangat sulit gitu ya. Ada momen dimana barangkali teman-teman atau barangkali saya atau yang lainnya juga pernah mengalami berat untuk memaafkan karena mungkin merasa kesalahan orang lain itu begitu besar gitu ya. Nah, pada posisi seperti ini, kalau tips saya pribadi, bayangkan bahwa yang salah itu kita gitu. Ketika kita punya salah yang besar dan orang lain tidak bisa memaafkan kita, alangkah sedihnya gitu. Padahal
manusia itu hidup di dunia itu nggak bisa lepas dari yang namanya kesalahan ya teman-teman ya. Kadang kesalahan besar ataupun kecil yang dilakukan oleh kita sebagai manusia itu tidak selamanya disengaja. Kadang terlepas gitu ya, omongan-omongan yang tidak selazimnya disampaikan atau perbuatan yang tidak selazimnya dilakukan. Mungkin saat itu tidak terpikirkan, tapi kemudian ketika dievaluasi seharusnya tidak begitu gitu ya. Kemudian ketika ingin meminta maaf tapi orang yang dimintai maaf sulit memaafkan, itu tentu saja sangat sedih begitu. Sehingga dengan memahami kondisi ini kita juga bisa memaafkan kesalahan orang lain dan memberikan ruang ya untuk perbaikan bagi orang yang melakukan kesalahan. Nah, tentu saja ini menjadi keutamaan tersendiri begitu ya bagi orang yang memaafkan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang perlu kita contoh, yakni mereka yang memaafkan kesalahan orang lain, mungkin diminta ataupun tidak diminta. Kemudian selanjutnya mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat kepada Allah. Jadi perbuatan keji seperti apa? Perbuatan keji ini adalah perbuatan yang mungkin saja merugikan orang lain, menyakiti orang lain, atau ya mendolimi orang lain. Seharusnya gitu ya, sebagai manusia kita tidak melakukannya. Tetapi namanya saja manusia gitu ya, kadang ada hal-hal yang itu tadi saya sebutkan, sengaja atau tidak sengaja itu kita lakukan begitu. Dan harapannya jangan gitu ya teman-teman, tetapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Dan itu adalah sebuah sunatullah bahwa manusia itu penuh dengan salah gitu ya. Ada kesalahan-kesalahan yang memang bisa dilakukan oleh manusia. Andai kata manusia itu tidak pernah berbuat salah, maka Allah akan ganti dengan makhluk yang lain gitu ya, dengan seseorang yang lain yang melakukan salah kemudian dia bertaubat. Nah, inilah yang dilakukan manusia, kadang berbuat keji yang merugikan orang lain ataupun merugikan dirinya sendiri. Nah, ketika melakukan hal itu, orang-orang yang bertakwa ini mereka mengingat Allah. Mereka bukan tidak pernah terlepas dari orang bertakwa itu bukan orang yang terlepas dari semua dosa, tidak. Mereka tetap melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan mereka ingat Allah gitu ya. Ingat Allah bahwa apa yang dilakukannya itu salah, kemudian memohon ampun atas kesalahannya, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan kita memahami, kita mengetahui ciri-ciri orang bertakwa tersebut, kita bisa mengaplikasikan perilaku orang-orang bertakwa itu dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menuju Allah nanti dalam kondisi golongan orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini dalam rangka mengingatkan diri saya sendiri ya teman-teman, dan juga mengajak kita semuanya untuk mempraktikkan apa yang bisa kita lakukan, berusaha, kalaupun gagal lakukan lagi, kalaupun melakukan kesalahan bertobat, lakukan lagi, taubat lagi, dan begitu ya teman-teman. Karena kita manusia, kembali lagi, tidak bisa selalu berbuat lurus, selalu berbuat yang terbaik selalu gitu ya. Tetapi ada kalanya juga terperosok, ada kalanya mendolimi diri sendiri dan sebagainya. Kita mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan sedikit demi sedikit terus melakukan perbaikan diri, memohon maaf kepada orang-orang di sekitar kita dan memaafkan mereka, kita akan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa dan dicintai Allah, sehingga kelak kita akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Demikian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah kita terus meningkat, semangat Ramadan kita terus bisa kita pertahankan sampai 11 bulan ke depan, dan bertemu kembali dengan Ramadan dan mendapatkan keutamaan yang lebih baik dan lebih baik. Demikian, apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya maka semata-mata karena kesalahan saya pribadi. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.